Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Altifah Nabila. Saya di sini ingin memaparkan laporan analisis investasi mendalam pada sektor kesehatan nasional dengan fokus utama pada emiten pengelolaan rumah sakit premium terbuka, yaitu PT Kedoya Adraya Raya (TBK) yang diperdagangkan dengan kode saham RSGK. Sehingga berdasarkan serangkaian evaluasi finansial komprehensif yang telah saya lakukan, saya merumuskan bahwa rekomendasi buy atau beli untuk saham RSGK. Pada harga saham saat ini yang berada di kisaran 890 per lembar saham, saya menetapkan target harga wajar jangka panjang sebesar 3.698 yang mencerminkan potensi kenaikan atau nilai upside yang luar biasa tinggi, yakni sebesar 315%. Memasuki ringkasan investasi awal perusahaan, PT RSGK saat ini merepresentasikan kapitalisasi pasar senilai 911 miliar rupiah dengan profil risiko pergerakan yang sangat defensif, ditunjukkan oleh nilai koefisiensi beta negatif, yakni negatif 0,65. Karakteristik beta negatif ini menandakan bahwa pergerakan harga saham RSGK cenderung berlawanan arah dari gejolak IHSG, yang menjadikannya sebuah instrumen lindung nilai atau hedging yang sangat efektif dikala pasar modal mengalami ketidakpastian tinggi. Kemudian terdapat 3 katalis utama pertumbuhan yang memperkuat tesis investasi. Ini yang pertama ada akselerasi transformasi digital melalui adopsi penuh platform rekam medis Mutakhir IntelliCare dan pencapaian akreditasi internasional JCI. Yang kedua ada kepemimpinan teknologi medis dengan menghadirkan instansi PET atau CT scanner visioner pertama di benua Asia beserta peralatan robot rehabilitasi motorik premium. Kemudian yang terakhir ada performa fundamental internal yang terbukti solid dan raihan pertumbuhan pendapatan konstan yang dibarengi dengan tingkat utang berbunga yang mendekati hampir nilai 0. Selanjutnya, analisis ekonomi global dan lokal ini memberikan angin segar bagi ekosistem bisnis sektor kesehatan. Di kancah internasional, meskipun laju PDB global mengalami normalisasi 3% sebagai dampak dari eskalasi tensi geopolitik, pasar kesehatan berbasis digital dunia justru menunjukkan anomali positif dengan proyeksi pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 23,6% hingga tahun 2030 mendatang. Di ranah domestik, fundamental perekonomian Indonesia menonjol karena sangat resilient, mencatat pertumbuhan PDB yang kuat sebesar 5,11% dengan tingkat inflasi tahunan yang terjaga stabil pada level 2,92%. Kemudian untuk realisasi investasi sektor kesehatan nasional berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di angka 574 juta dolar Amerika Serikat. Semua indikator positif ini berbatu erat pada tren perubahan demografis jangka panjang Indonesia, di mana proporsi populasi usia lanjut diproyeksikan melonjak hingga mencapai angka 20% pada tahun 2045. Hal ini mengonfirmasikan adanya jaminan permintaan pasar yang masif dan berkelanjutan bagi layanan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk persaingan industri dan positioning strategi pada RSGK, dalam peta persaingan ini, posisi RSGK sangat diuntungkan oleh struktur kepemilikan korporasi. Ini PT SEM yang merupakan raksasa pemilik jaringan rumah sakit nasional EMC Healthcare bertindak sebagai pemegang saham pengendalian mayoritas tunggal dengan porsi kepemilikan mencapai 79,84%. Sinergi operasional di bawah payung grup yang sama ini memberikan efisiensi operasional hulu ke hilir serta skala ekonomis yang sangat masif. Jika dikomparasikan dengan kompetitor sektor kesehatan lainnya, keunggulan kompetitif mutlak RSGK bertumbuh pada fokus bisnisnya yang mengakar kuat pada jalur pasar atau spesialisasi kelas premium di koridor Jabodetabek. Perusahaan saat ini didukung penuh oleh kekuatan 120 dokter spesialis senior yang berdedikasi tinggi. Keunggulan operasional ini diperkuat lagi oleh penerapan sistem kecerdasan buatan komprehensif Inner System IntelliCare yang menjadikannya sebagai pionir rumah sakit pertama di dunia yang menerapkan otomatisasi sistem rekam medis klinik tersebut. Kemudian untuk analisis perusahaan, PT RSGK ini memiliki rekam jejak operasional yang panjang sejak didirikan pada tahun 1990. Saat ini mengandalkan dua pilar pendapatan utama, yakni rumah sakit pertama adalah Rumah Sakit IMC Geraha Kedoya yang berlokasi strategis di Jakarta, mengoperasikan total 200 tempat tidur aktif. Rumah sakit ini fokus melayani segmen masyarakat kelas atas atau premium dan berhasil mempertahankan standar tertinggi lewat dari sertifikasi bergengsi JCI internasional. Kemudian yang kedua ada Rumah Sakit EMC Cibitung di Bekasi, yaitu dengan
kapasitas 120 tempat tidur yang secara strategis menangkap ceruk pasar jaminan kesehatan pekerja di kawasan industri besar. Kemudian sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence Medis, Emedment ini menawarkan ragam fasilitas mutakhir mulai dari onkologi terpadu, stroke center hingga layanan rehabilitasi medis berbasis robotik canggih menggunakan teknologi robot ELESO dan Diego, yang merupakan implementasi komersial pertama di Asia Tenggara. Demi mengamankan keberlanjutan ekspansi teknologi tinggi ini, pihak manajemen menetapkan kebijakan rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio sebesar 0% untuk mengalokasikan seluruh keuntungan bisnis perusahaan secara agresif kembali ke dalam pos belanja atau modal capital expenditure medis. Selanjutnya, kemudian untuk analisis keuangan sederhana ada kinerja keuangan yang sangat prima di RSGK. Dari sisi kinerja pendapatan atau top line, perusahaan sukses mencetak pertumbuhan pendapatan tahunan yang konsisten, di mana pada tahun buku terakhir mencatat kenaikan sebesar 6,47% secara year over year, meroket ke angka 469,59 miliar. Pertumbuhan ini diikuti dengan raihan laba bersih sebesar 34,51 miliar yang pada gilirannya memperkuat posisi struktur modal dengan total nilai ekuitas bersih bertumbuh senilai 829,77 miliar. Indikator keuangan yang paling memukau dari Emedment ini tercermin pada jenis kesehatan solvabilitas yang luar biasa aman, yaitu untuk DR sendiri tercatat bahwa berada di angka yang sangat kecil pada 0,15 kali dengan rasio total utang terhadap total aset atau debt to asset ratio hanya sebesar 10,05%. Hal ini mengonfirmasikan secara real bahwa ekspansi atau modernisasi alat kedokteran SGK umum dibiayai oleh kekuatan modal internal sendiri dan terbatas dari risiko beban utang yang fluktuatif. Di saat yang sama, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di RSEMC Cibitung melesat tajam dari 42,21% menuju 65,70% yang menandakan optimalisasi produktivitas aset yang berjalan sukses. Kemudian untuk analisis perusahaan dengan menerapkan kombinasi dua metodologi ilmiah terukur, yaitu metodologi pertama ada pendekatan valuasi relatif berbasis price to earning ratio melalui studi korporasi dengan rata-rata rasio PER perusahaan sejenis di sektornya yang berada pada 96,58 kali dan dengan mengalihkan nilai laba per sahamnya atau earning per share SGK yang sebesar 38,29 sehingga berhasil memformulasikan nilai intrinsik wajar saham SGK berada pada 3.698 per lembar sahamnya. Kemudian jika dibandingkan dengan harga transaksi pasar saham saat ini pada 890, maka saham SGK ini menyatakan bahwa kondisi diskon atau besar yang sangat undervalued menawarkan potensi margin keuntungan dan modal atau upside yang sangat luar biasa, yaitu sebesar 315%. Kemudian untuk memasuki parameter real pasar modal Indonesia berupa tingkat pengembalian bebas risiko atau risk-free rate sebesar 5,94% dan return pasar IHSG sebesar 22,13% serta dikalikannya koefisiensi beta defensif kita sebesar minus 0,65, maka didapatkan nilai cost of equity yang sangat efisiensi yaitu sebesar 5,83%. Angka biaya modal yang sangat rendah dan aktif ini menegaskan bahwa kedudukan RSGK sebagai instrumen investasi defensif risiko rendah yang ideal dengan melestarikan kekayaan finansial dan para investor dalam menghadapi gejolak makro. Kemudian, untuk kesimpulan hasil analisis saya secara singkat saja yaitu dengan rekomendasi buy, targetnya 3.698.000 dan dengan upside 315%. Jadi yang pertama ada fundamental keuangan solid, kemudian valuasi sangat menarik, katalis pertumbuhan kuat, makroekonominya mendukung, dan dengan profil resiko defensif dan resiko yang perlu dicermati seperti fluktuasi rupiah dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.